Selamat pagi semuanya, selamat siang. Ya, di sini kita kelompok 2 ingin menyampaikan sebuah rencana pengembangan produk kita dengan judul Eco Rice Cutter atau alat pemotong padi elektrik, yang dimana anggota ataupun tim saya ya kelompok 2 itu ada saya sendiri yaitu Taufik Rahman dengan NPM 5324220009 dan rekan saya Pak Munjir Hakim ya dengan NIM 5324220005 dan rekan saya juga itu Pak Rizky Ramdhani ya dengan NIM 5324220004. Oke, untuk mempersingkat waktu, di sini izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk menyampaikan presentasi terkait pengembangan alat yang akan kita kembangkan, yaitu dengan judul EcoRise. Oke, baik, terima kasih Pak Topik. Langsung saja terkait EcoS Cutter, kita ada latar belakang. Nah, ada beberapa poin yang kita dapat simpulkan dari latar belakang ini. Yang pertama adalah problem atau masalah, di mana panen manual di Indonesia ini sangat lambat, kurang lebih 8-10 jam per hektar. Yang kedua, menurut data BPS tahun 2023, luas panen di Indonesia itu 10,23 juta hektar dan produksinya itu 54,42 juta ton. Nah, selanjutnya tantangannya itu adalah urbanisasi, kurangnya tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah solusi. Nah, solusinya terciptanya dengan EcoRice Cutter ini adalah alat pemotong modern dengan memangkan waktu kurang lebih 50%. Next, selanjutnya ini ada masalah yang diangkat dan solusi. Nah, yang pertama ini ada masalahnya terlebih adalah terkait dengan latar belakang tadi, waktu panen yang cukup lama, dan yang kedua adalah tenaga kerja yang berkurang, dan yang ketiga adalah hasil panennya itu tidak rapi, dan keempat adalah alat mekanisnya sangat mahal, dan yang kelima adalah minim inovasi untuk petani kecil. Selanjutnya ada solusi yang akan kita ambil, alatnya harus modern seperti itu. Dan yang kedua adalah kurangi ketergantungan tenaga kerja. Dan ketiga adalah teknologinya kita harus presisi. Keempat adalah desainnya itu kita harus terjangkau. Dan juga yang terakhir adalah kita harus fokus ergonomis petani kecil seperti itu. Next. Nah, makasih Mas Rizky untuk teknologi atau mesin alat pesaing yang ada. Spesifikasi dibagi menjadi tiga pada mesin potong padi. Eh, yang pertama P602 920 dan yang kedua listrik litium dan yang ketiga Tasco CG430. Daya mesinnya yang paling gede itu 800 watt pada listrik liti- litium dan mesin geraknya pakai motor listrik, terus jenis bahan bakarnya ya sama semuanya bensin ya ini pada listrik litium. Panjang alat yang paling panjang pada 200 2000 milimeter. Terus kapasitas produksi 1 hektar per hari. Berat mesin yang paling berat adalah eh, pada Tasco CG430 18 kilogram dan lebar kerja yang paling maksimal adalah 1500 milimeter. Nah, lanjut Mas Topik. Nah, kelebihan dan kelemahan teknologi yang Anda. Pesaing satu, kelebihannya ada di eh, leb- lem- leb- lebar
kerja 1,5 mm, kecepatannya 2800 rpm, dan kelemahannya yaitu di berat 5 kg dan menggunakan bahan bakar bensin ini. Dan pesaing kedua, kelebihannya pada eh, berat ringannya 4 kilogram dan tidak membutuhkan bahan bakar fosil, ramah lingkungan, dan kelebihannya pada kelemahannya pada waktu penggunaan terbatas pada daya baterai. Tidak cocok untuk menanam berat atau kurang efisien di lahan terjangkau. Lanjut, Mas Taufik. Nah, pesaing ketiga, kelebihannya kecepatannya 2800 rpm dan kapasitas produksinya yaitu 0,5 sampai 1 hektar per hari. Kelemahannya pada beratnya, paling berat 8 kilogram, kesulitan dipindahkan dan menggunakan bahan bakar bensin, sama harga relatif lebih mahal. Nah, lanjut Mas Taufik. Oke, di sini rencana teknologi mesin yang akan dikembangkan setelah melihat dari ketiga pesaing yang sudah tadi dijabarkan oleh rekan saya, dan dari ketiga pesaing tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, oleh karena itu kita ya tim Triad Engineering ini ingin mengembangkan atau rencana teknologi yang ingin dikembangkan, yaitu kita berfokus pada penggunaan tenaga listrik dan baterai, di mana tenaga listrik dan baterai ini untuk menggantikan bahan bakar fosil untuk mengurangi emisi, yang dimana itu menjadi salah satu fokus kita. Nah, itu yang kedua, gimana caranya kita bisa mengembangkan teknologi ataupun alat yang bisa menambah kenyamanan dan mengurangi kelelahan dari pengguna mesin ini. Karena salah satu faktor utama orang tidak suka terhadap pertanian itu karena dari segi pekerjaannya itu terlalu capek gitu ya, terlalu memakan fisik. Nah, makanya gimana caranya kita bisa meningkatkan dari segi pertanian itu, yaitu dengan cara peralatan yang kita efisiensikan gitu. Nah, itu rencana teknologi yang akan kita kembangkan seperti pada gambar. Nah, rencananya kita akan membuat seperti itu. Nah, itu gambar sketsanya dengan berbagai komponen-komponen yang akan kita gunakan. Nah, adapun rencana untuk segmentasi pasar produksi dari tabel berikut ini ada 3 poin yang akan kami bahas. Yang pertama ini adalah petani kecil sampai menengah untuk rencana segmentasi pasar produknya tersebut. Yang kedua adalah untuk kelompok tani, dan yang terakhir adalah distributor alat marketnya itu 25,9 juta petani area pada Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali, dan demografi petaninya itu 20 sampai 60 tahun. Jadi pendapatannya itu menengah sampai ke bawah seperti itu. Next. Ya, untuk targeting dan positioning produk ya. Ini positioning dan teknologi produk. Untuk positioning produk yaitu 1, motor listrik berdaya tinggi, 2, baterai litium, 3, pisau tajam dan tahan lama, 4, pelindung pisau, 6, 5, roda mobilitas, 6, sistem pengatur kecepatan, 7, sistem pengatur ketinggian. Ya, lanjut Mas Topik. Nah, di sini ada tabel demand and wishes, yang dimana untuk demand tersebut adalah keinginan ya atau harapan dari petani, dan untuk wishesnya itu adalah tambahan-tambahan kita ya sesuai dengan keilmuan apa yang kita pelajari. Yang dimana untuk demand itu sendiri kita memiliki 7 poin. Untuk wishesnya itu ada 3 ya kalau dijumlahin. Itu untuk tabel demand and wishes itu ada 10. Yang dimana kita memiliki 10 kebutuhan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun petani ya, yang dimana kita ada tingkat kepentingan. Nah, tingkat kepentingan ini adalah berdasarkan hasil kuesioner yang kita sebar kepada beberapa petani, yang itu memiliki nanti sangat penting ya. Di sini ada 3 poin sangat penting yang menjadi fokus kita, seperti pisau tajam dan awet,
gampang dipindahkan, dan harga terjangkau. Nah, itu menjadi fokus kita karena itu menjadi keunggulan nantinya untuk produk kita yang akan dipasarkan di Indonesia gitu. Nah, di sini untuk struktur fungsi keseluruhan yang dimana untuk energi input ya itu adalah electrical karena kita full menggunakan listrik. Terus untuk material input itu tanaman padi yang sudah matang pastinya ya. Nah, terus untuk sinyal input itu adalah on button, yang dimana dalam proses itu nanti ada pemotongan padi. Nah, setelah pemotongan padi, nanti akan mengeluarkan energi output, yaitu mechanical energy, yaitu berupa putaran dari pisau. Nah, terus ada material output satu itu batang padi yang terpotong, terus material output dua itu jerami padi. Nanti ada perpisahan antara jerami dan batangnya. Terus yang sinyal output itu adalah off button. Nah, terus selanjutnya di sini untuk struktur subfungsi itu ada tiga dari yang tadi kita jabarkan lebih jelas lagi, yaitu adalah elektrik motor. Kita menggunakan gearbox motor yang dimana alat tersebut itu menghampiri tanaman padi yang sudah matang. Jadi nanti alatnya itu yang menghampiri tanaman padi yang sudah matang. Oke, terus selanjutnya itu ada struktur sub-subfungsi yang dimana ini lebih detail lagi. Nanti ada indikator baterai untuk sinyal inputnya. Terus untuk sinyal inputnya juga ada pengatur kecepatan motor ya. Nah, terus ada inputnya itu ada emergency button, terus ada apa namanya? Energi inputnya itu ada dorongan tangan karena kita harus menggunakan dorongan tangan. Jadi nanti yang mengarahkan alat ini ke dalam padi ataupun ke area padi itu dengan menggunakan dorongan tangan. Di mana akan menghasilkan output sesuai dengan apa yang tadi dijabarkan di struktur fungsi. Ini ada 9 teknis komponen fungsi utama. Yang pertama ini ada sistem pemotongnya. Nah, untuk sistem pemotong sendiri ini kita ada 3 tipe, ada pisau bulat, pisau persegi, dan pisau heksagon. Nah, yang kedua ini ada handle. Handle ini ada 3 model. Yang pertama handle tipe U, tipe T, dan tipe combine. Nah, yang ketiga ada 3 noda material. Nah, ada 3 material untuk menggunakan nodanya. Yang pertama itu ada noda karet, noda PU, dan noda plastik. Selanjutnya ada baterai. Nah, baterai ini kita menggunakan 3 jenis baterai. Nah, yang pertama ada baterai lithium ion, baterai aki, dan baterai AA. Selanjutnya itu ada kontrol kecepatan. Nah, kontrol kecepatan ini kita memakai dengan 3 sistem. Jadi yang pertama itu ada speed tombol, digital tombol, dan potensio. Selanjutnya kita ada switch. Nah, switch ini menggunakan 3 tipe. Switch on off, switch button, dan selector switch. Selanjutnya kita ada indikator baterai. Indikator baterai sendiri kita menggunakan 2 model baterai, digital bulat dan digital kotak. Nah, untuk selanjutnya kita ada PEM. Nah, PEM ini kita memakai 3 PEM. Yang pertama ini ada PEM aluminium, PEM SS, dan PEM besi. Selanjutnya yang terakhir ada sistem naik turun. Jadi kita menggunakan 3 mekanisme, yaitu sistem naik turun, ada mekanik, motor, dan gas, seperti itu. Next. Nah, dari tabel yang tadi tersebut kita ada varian produk varian 1, 2, dan 3. Nah, untuk varian 1 sendiri yang kita pilih ada yang pertama ada pisau bulat, handle T, roda karet, dan baterai Lion. Yang kedua adalah pisau persegi, handle U, roda PU, dan baterai AA. Dan yang varian ketiga ada pisau heksagon, pisau combine, dan juga roda plastik dan baterai aki, seperti itu. Next. Ya, ini pohon objektif, yaitu alat potong padi elektrik dibagi menjadi 6 bagian, yaitu energi, maintenance, dan manufacturing, dan material, safety, dan ergonomik. Yaitu energi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu baterai tahan lama dan hemat listrik. Yaitu ya, maintenance dibagi menjadi 2 bagian, gampang dipindahkan dan mudah digunakan. Untuk manufacturing yaitu dibagi menjadi 2 bagian, indikator baterai, dan bisa diatur ketinggian pisau. Dan ini material cuman ada 1, pisau tajam dan awet. Yaitu kalau ini safety
aman yang digunakan. Ada. Terus lanjut ergonomik yaitu menjadi dua bagian yaitu desain menarik dan harga terjangkau. Ya lanjut Mas Taufik. Nah, di sini ada tabel evaluasi pembobotan yang dimana dari kriteria evaluasi yang sudah kita ketahui ya, ada 10 indikator. Nah, makanya di situ ada namanya bobot kriteria. Nah, bobot kriteria ini sesuai dengan tingkat kepentingan dari kriteria itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa, ada 0,15, nah itu sangat penting, ada 0,1. Nah, terus di sini ada 3 varian yang akan kita pilih ya. Jadi nanti kita akan pilih satu varian yang nanti sesuai dengan nilai yang paling besar. Nah, contoh di sini untuk varian 1 ya, itu besarnya ada high, ada average, ya, ada high, ada low. Nah, itu sesuai dengan apa yang ada dalam komponen-komponen di dalam varian tersebut. Ya, contoh pisau tajam dan awet. Nah, ternyata kita menggunakan pisau yang bulat. Nah, itu dari segi pembobotan bagus atau tidak. Nah, nanti dijumlahkan semuanya. Nah, makanya dilihat dari ketiga varian tersebut, nilai yang paling besar itu ada di varian 1 dengan nilai 7,75. Sedangkan untuk varian 2 itu 7,4 dan untuk varian 3 itu 6,21. Nah, setelah kita mengetahui varian mana yang akan kita pilih, ya sesuai dengan pembobotan yang tadi sudah kita lakukan, maka kita akan menemukan atau dapat menyimpulkan bahwa alat yang perlu kita kembangkan atau yang bisa kita kembangkan dengan nama Eco Rice Cutter ini adalah bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini dengan handle T ya, terus pisaunya bulat, ya, terus menggunakan baterai lithium gitu ya. Terus untuk indikatornya menggunakan baterai dan potensio juga. Nah, makanya kita gambarnya seperti ini untuk secara realistiknya. Nah, ini untuk gambar tekniknya. Di sini ada isometric view-nya, terus di sini ada yang sebelah kirinya itu ada part list-nya ya. Nah, ini salah satu video dari uh, sistem pekerjaan atau sistem kerja dari alat itu. Nanti ada naik apa namanya? Turun apa handle-nya itu bisa naik turun. Terus untuk handle-nya bisa apa namanya bisa derajatnya itu bisa disesuaikan ya dan yang lainnya gitu. Nanti bisa dilihat aja. Nah, terus di sini untuk bill of materialnya kita ada 25 komponen. 25 komponen dengan proses pembuatan yang berbeda-beda. Ada yang fabrikasi dan ada komponen beli. Dan materialnya pun beda-beda sesuai dengan kebutuhan. Makanya nanti bill of material ini adalah hal yang berhubungan dengan tingkat cost ataupun pengeluaran nantinya. Karena nanti akan menjadi biaya atau daya jual juga nanti ke depannya. Nah, di sini adalah gambar 2D komponen-komponen. Di mana di sini ada tadi ya ada 25 komponen. Pertama ada dudukan roda, ada dudukan handle ya dengan berbagai macam ukurannya yang nanti ini akan menjadi acuan kita dalam proses pembuatan atau proses pembuatan fabrikasinya. Nah, di sini ada rubber wheel. Nah, kita juga udah untuk bolt ya kita menggunakan bolt ANSI dengan bolt ANSI B18, M14 kayak seperti itu. Terus untuk wing nutnya gitu ya. Ini sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ya, ada shaftnya, ada cutting wheelnya. Nah, terus di sini ada beberapa komponen elektrikalnya, yaitu speed controller. Kita biasanya menggunakan dimmer ya. Dimmer itu salah satu komponen yang cukup murah lah ya kasarnya. Nah, terus ada cover motor juga. Ya, terus di sini ada switch on off ya, ada battery level indikator karena ini salah satu hal yang paling penting untuk mengetahui bahwa pengguna dari alat tersebut kapan harus mengecas, kapan harus mencharger dari alat tersebut. Nah, di sini ada dokumentasi pembuatan yang dimana untuk pembuatan alat ini kita tim ya bekerja sama untuk dari berbagai bagian. Pertama untuk Pak Rizky yaitu di bagian elektrikal, terus untuk Pak Munzir di bagian uh, mekanisasi ya, dan untuk saya di koordinasi untuk semuanya. Nah, terus di sini untuk foto mock-up-nya. Nah, mock-up itu kita mengikuti dengan skala 1:2. Ya, kita mengikuti apa yang sudah kita rancang, bill of material apa yang kita sudah rancang, tapi kita buat dengan skala kecilnya dan material yang secara kasarnya tidak mengikuti material yang ada di bill of material gitu. Nah, ini untuk video uji fungsi ya.
uji fungsi mockup-nya seperti ini. Ya, nanti ini kita saksikan saja videonya. Oke, ini adalah alat pemotong padi elektrik ya, yang dimana secara sistem ini menggunakan listrik ya. Di sini ada motor DC sebagai penggerak cutting wheel. Nah, terus di sini ada baterainya, baterai lithium 12 volt ya, ini untuk mock-up-nya saja. Cuma nanti bisa disesuaikan juga. Di sini ada potensio ya atau pengatur. Nah, di sini ada switch on off. Ini ada indikator baterai. Jadi kita bisa mengetahui baterainya ada di sini. Nah, ini penahan padinya nanti. Nah, ini nanti masuk padi dari sini. Ya, ininya berputar. Nanti akan tertahan di sini lalu akan jatuh ke sebelah kanan. Nah, di sini untuk alatnya itu bisa diatur ya sesuai dengan keinginan. Contoh misalnya mau dipanjang pendekkan seperti ini. Nah, misalnya seperti ini, dipanjang kan, handle-nya bisa jadi lebih panjang seperti ini. Ya, atau bisa kita pendekkan lagi seperti ini. Nah, ini bisa kita lebih pendek lagi sesuai dengan kebutuhan. Dan kemiringan pegangan juga kita bisa atur. Ya, mau tegak seperti ini, ya, bisa mau tegak seperti ini, atau kita mau rendah, ya, misalnya mau rendah. Nah, bisa seperti ini. Jadi ini bisa kita setting sesuai dengan kebutuhan, ya. Kalau misalnya emang nyamannya seperti ini, kita bisa atur seperti ini. Ini mesinnya itu portable ya, bisa dibawa kemana-mana saja. Karena ini ada rodanya, ya. Bisa maju gitu ya, nanti bisa mundur atau bisa belok. Ini portable. Nah, nanti misalnya di depan kita itu ada padi ya, baris padi contoh seperti sana. Ya, cuman kita nggak akan praktek ke sana karena itu punya orang. Jadi kita nanti ngikutin sesuai dengan arah padi saja. Contoh misalnya nanti arah padinya sejajar ke depan, nanti kita tinggal dorong aja seperti ini. Ya, nanti si padinya itu akan bergeser ke sebelah, akan terpotong ya ke sebelah kanan. Nah, kita kasih contoh aja. Ini, nah ini nyala, ya. Ini kalau misalnya kita on, ya, kita on nanti ini nyala ya. Kita bisa langsung ke proses pemotongan ya. Kita misalnya nanti karena ini adanya misalnya apa rumput ya, kita nah seperti itu, nanti padinya itu motong ke sini ya, motong KTW nanti akan tertahan di sini, nanti dia akan jatuh ya. Kalau misalnya udah jatuh seperti ini, kalau udah jatuh seperti ini nanti tinggal diambil sama petani untuk diproses ke proses berikutnya. Oke, selanjutnya di sini untuk daftar referensi yang kita lakukan atau kita dapatkan supaya untuk mendapatkan hasil dari pengembangan EcoRise ini. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila tim saya ada kekurangan dalam penyampaian ataupun hal lain sebagainya. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya yang melihat video ini, dan apa yang kita sampaikan bisa dikembangkan lebih lanjut lagi, karena mungkin pengembangan kita perlu ada pengembangan lagi ke depannya. Oke, saya mewakili Pak Munjir, saya mewakili Pak Rizky. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih untuk semuanya. Oke, kami kelompok 2 undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.